Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan mengenai metodologi pengembangan sistem akuntansi. Baik, Ibu akan share screen terlebih dahulu untuk materi video pembelajaran hari ini. Nah, di sini yang pertama adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan kompetensi daripada video pembelajaran kali ini. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan bisa menjelaskan metodologi pengembangan sistem. Kemudian yang kedua, bisa menjelaskan apa itu analis sistem. Kemudian yang ketiga, bisa menjelaskan mengenai desain sistem. Kemudian yang keempat, itu bisa menjelaskan mengenai implementasi sistem. Kemudian bisa menjelaskan simbol untuk pembuatan bagan alir data, dan selanjutnya diharapkan bisa menjelaskan simbol untuk pembuatan bagan alir dokumen. Baik, yang pertama adalah kita ke definisi mengenai metodologi pengembangan sistem terlebih dahulu. Nah, terkait dengan definisi ini diambil referensi dari Mulyadi 2016 dalam bukunya Umi Yohanis Ladewi, di mana bahwa metodologi pengembangan sistem ini itu adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analis sistem dalam mengembangkan sistem informasi akuntansi, di mana metodologi pengembangan sistem akuntansi ini memiliki tujuan umum. Yang pertama adalah untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usulan baru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketetapan penyajian, maupun struktur informasinya. Tujuan umum yang ketiga adalah untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. Selanjutnya, terkait dengan metode pengembangan sistem akuntansi ini, itu dilakukan atau dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama adalah analisis sistem terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah desain sistem. Kemudian yang ketiga adalah implementasi sistem. Yang pertama, kita ke metode ya pengembangan sistem. Yang pertama adalah analisis sistem. Nah, analisis sistem ini adalah membantu pemakai informasi dalam mengidentifikasi informasi yang diperlukan oleh pemakai untuk melaksanakan pekerjaannya, di mana itu terdiri dari yang pertama adalah analis pendahuluan. Di dalam analis pendahuluan ini, itu mengumpulkan informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perusahaan kliennya. Nah, dalam hal analis pendahuluan ini, sumber informasi dalam analisis sistem ini itu berasal dari yang pertama adalah sistem akuntansi yang sekarang digunakan. Manfaat utama dilakukannya analis terhadap sistem akuntansi yang lama itu adalah untuk efektivitas sistem akuntansi yang sekarang digunakan. Yang kedua, untuk ide rancangan. Artinya kan nanti kita bisa mengetahui misalkan sistem yang pertama bagaimana ya
artinya plus minusnya. Kemudian dengan kita menganalisis sistem yang lama, kita bisa membuat ide rancangan untuk sistem yang sekarang akan kita gunakan. Artinya di sistem yang lama misalkan ada yang belum ada terkait dengan hal sistem yang belum support, itu bisa nanti kita sempurnakan di sistem yang sekarang akan kita buat, seperti itu. Kemudian juga bisa mengidentifikasi sumber daya. Selanjutnya juga pengetahuan konversinya. Kemudian titik awal yang sama dalam menuju ke perubahan baru. Nah, sumber informasi dalam analisis sistem yang kedua itu juga bisa dari sumber intern yang lain. Ini terdiri dari orang yang ada di dalam organisasi, pekerjaannya, dan hubungannya masih dalam lingkup internal. Kemudian juga sumber eksternal atau sumber luar. Nah, sumber luar ini yaitu perusahaan yang menggunakan sistem yang sama atau serupa dengan klien yang sedang kita buat sistemnya. Nah, di dalam pengumpulan data itu ada beberapa teknik yang dapat dilakukan ya. Teknik pengumpulan data dalam analisis sistem. Yang pertama adalah bisa dengan wawancara. Kemudian yang kedua dengan kuesioner. Kemudian yang ketiga bisa dengan metode analis kelompok. Kemudian yang keempat bisa dengan pengamatan, dan yang terakhir bisa dilakukan dengan pengambilan sampel dan pengumpulan dokumen. Kemudian selanjutnya tahapan pelaksanaan pekerjaan di dalam analisis sistem yang kedua adalah penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Nah, ini untuk mempertemukan pikiran memakai informasi dengan analisis sistem mengenai pekerjaan pengembangan sistem akuntansi yang akan dilaksanakan oleh analisis sistem untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Kemudian yang selanjutnya adalah pelaksanaan analisis sistem. Nah, ini didasarkan pada rencana kerja yang dituangkan dalam usulan pelaksanaan analisis sistem. Contoh langkah yang dilakukan oleh analisis sistem dalam melaksanakan analisis sistem ini yang pertama adalah kita melakukan analis laporan yang dihasilkan dari sistem yang sekarang. Kemudian juga menganalisis transaksi. Kemudian mempelajari catatan pertama dan mempelajari catatan akhir. Pelaksanaan pekerjaan analisis sistem yang selanjutnya adalah penyusunan laporan hasil analisis sistem. Nah, ini merupakan dokumentasi tertulis yang dibuat oleh analisis sistem untuk diserahkan kepada pemakai informasi yang berisi temuan-temuan yang diperoleh oleh analisis sistem dalam analis sistem. Isi laporan hasil analisis sistem ini itu bisa meliputi yang pertama adalah pernyataan kembali, analis alasan ya yang mendasari dan luas analis sistem yang dilaksanakan oleh analis sistem. Kemudian yang kedua itu hasilnya adalah daftar masalah besar yang ditemukan oleh analis sistem. Kemudian surat pernyataan persyaratan informasi yang diperlukan oleh pemakai informasi. Kemudian surat pernyataan tentang asumsi penting yang dibuat oleh analis sistem selama melakukan analisis sistem. Kemudian suatu proyek daya yang diperlukan beserta biaya yang dibutuhkan dalam perancangan sistem akuntansi yang baru atau pengubahan sistem yang sekarang digunakan oleh perusahaan. Proyeksi ini mencakup kelayakan ya, dilanjutkannya tahap-tahap berikutnya dalam pengembangan sistem akuntansi. Kemudian juga berisi rekomendasi yang bersangkutan dengan sistem yang diusulkan atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem yang diusulkan. Nah, ini terkait dengan penyusunan hasil laporan analisis sistem. Setelah melakukan analisis sistem,
tahapan selanjutnya adalah desain sistem. Nah, desain sistem ini adalah proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif rancangan sistem akuntansi. Ya, jadi ke dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai informasi untuk dipertimbangkan. Nah, ini terdiri dari yang pertama adalah desain sistem secara garis besar. Ini dari tahap analis ya. Analis telah memberikan beberapa informasi untuk merekomendasikan alternatif-alternatif desain. Nah, kemudian terkait penyusunan usulan desain sistem secara garis besar, ini disusun untuk mengkomunikasikan secara tertulis kepada pemakai informasi bagaimana sih sistem informasi dirancang secara garis besar dapat memenuhi kebutuhan akan informasi. Nah, isi dari usulan desain sistem secara garis besar diantaranya adalah yang pertama, pernyataan kembali alasan dilakukannya pekerjaan pengembangan sistem informasi. Analis sistem ini menghubungkan sebagai atau berbagai persyaratan dan tujuan yang telah ditetapkan pemakai sistem informasi. Kemudian juga berbagai alternatif yang kedua ya, yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Kemudian isi dari usulan desain sistem yang ketiga adalah sumber daya untuk mengimplementasikan dan mempertahankan masing-masing alternatif desain. Kemudian yang keempat, asumsi-asumsi kritis atau masalah ya, atau masalah-masalah yang belum terpecahkan yang mungkin akan berdampak terhadap desain final sistem informasi. Nah, kemudian di dalam desain sistem ya, yang ketiga adalah evaluasi sistem. Nah, evaluasi sistem ini ya adalah analisis sistem untuk menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh blok teknologi dalam menjalankan sistem informasi yang dirancang dan memiliki atau memilih penjual teknologi yang memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang dituntut oleh sistem informasi. Kemudian yang keempat adalah penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. Nah, berdasarkan hasil diskusi antara pemakai informasi dengan analis sistem dalam penyajian usulan desain garis besar dan evaluasi sistem, analis sistem kemudian membuat laporan final desain sistem secara garis besar. Kemudian yang kelima adalah desain sistem secara sistem. Nah, ini adalah analis sistem melakukan desain rinci masing-masing desain garis besar yang telah disajikan sebelumnya. Pada tahap ini, ya, analis sudah mendesain format-format, mulai dari format bukti transaksi, jurnal, buku besar, kode akun, dan laporan serta bagan arusnya. Kemudian yang keenam adalah penyusunan laporan final desain sistem. Nah, di sini setelah selesai melakukan desain rinci, maka analis sistem menyusun laporan final desain sistem tentunya secara rinci. Ini terkait dengan desain sistem. Selanjutnya, setelah desain sistem, ya, adalah implementasi sistem. Implementasi sistem ini adalah pendidikan dan pelatihan pemakai informasi, ya, kemudian pelatihan dan koordinasi
teknisi yang akan menjalankan sistem. Pengujian sistem dan pengubahan yang dilakukan untuk membuat sistem informasi yang dirancang ya menjadi dapat dilaksanakan secara operasional. Ya, nah ini terdiri dari 3. Ya, yang pertama adalah persiapan implementasi sistem. Kemudian yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan karyawan. Kemudian yang ketiga adalah konversi sistem. Di dalam konversi sistem ini ada 4 pilihan. Yang pertama adalah konversi langsung. Konversi langsung ini adalah implementasi sistem baru secara langsung dan menghentikan pemakaian sistem yang lama. Jadi maksudnya ketika sistem sudah ada, sistem yang sekarang akan dijalankan, ini langsung dilaksanakan. Dan sistem yang lama, yang sebelum sekarang, artinya yang sistem yang sebelumnya, itu langsung dihentikan. Jadi tidak ada penggunaan secara bersamaan. Kemudian yang kedua, atau konversi paralel. Nah, ini adalah implementasi sistem baru secara bersamaan dengan pemakaian sistem yang lama selama jangka waktu tertentu. Artinya begini, ketika kita akan menggunakan sistem yang baru, untuk penyesuaian ya, itu kita tidak langsung full menggunakan sistem yang baru. Jadi sistem yang lama itu tetap masih kita gunakan sampai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan seperti itu. Misalkan sistem baru tuh sudah masuk di pertengahan tahun. Nah, sistem yang lama kita tetap gunakan misalkan sampai dengan akhir tahun supaya datanya masih sinkron gitu. Artinya ketika akan ada peralihan atau penggabungan database misalkan dalam sistem tersebut itu kita dalam satu periode begitu. Jadi masih ada atau lengkap gitu ya. Artinya diharapkan tidak ada data yang tercecer atau data yang hilang seperti itu. Nah, terkait dengan kapan periodenya itu menjadi kebijakan dalam awal ya, sebelum melaksanakan atau sebelum mengimplementasikan sistem yang sekarang akan digunakan. Kemudian pilihan yang ketiga adalah konversi modular. Nah, ini adalah implementasi sistem baru per bagian sistem atau per modul. Misalkan di sistem yang pertama diimplementasikan itu adalah dimulai dari sistem penjualan atau dari sistem pembelian terlebih dahulu gitu. Jadi per modul, berarti per modul sistem pembelian terlebih dahulu diimplementasikan, baru nanti kita lanjut ke modul yang lain seperti itu. Kemudian yang keempat pilihannya adalah konversi pass-in. Nah, ini adalah implementasi sistem baru per unit organisasi atau per cabang ya. Jadi per cabang di dalam melakukan konversi ini. Ini terkait dengan implementasi daripada sistem. Nah, jadi Anda perlu pahami bahwa implementasi sistem ini ada 3. Yang pertama adalah persiapan implementasi sistem, kemudian yang kedua pendidikan dan pelatihan karyawan, itu juga penting ya, dengan adanya sistem yang baru itu pasti harus adanya pendidikan dan pelatihan karyawan dengan sistem yang baru supaya bisa lancar dalam penggunaannya. Kemudian kita ke simbol untuk pembuatan bagan alir data. Di dalam kita membuat sistem informasi akuntansi tentunya akan ada simbol-simbol yang nantinya akan digunakan dalam bagan alir data. Ini contohnya yang pertama. Kalau simbol daripada dokumen itu gambarnya seperti ini. Ya, ini ya. Kemudian simbol seperti ini ya. Jadi ada gambar dokumen tadi tetapi ada rangkap 3, ini artinya dokumen dan tembusannya. Misalnya kita membuat kwitansi, yang kalau di dalam perusahaan proses dari alir datanya adalah kwitansi, membuat kwitansi pembelian misalkan. Ini dokumennya seperti ini, dibuat rangkap 3 artinya ya, menunjukkan pembuatan rangkap 3. Yang pertama misalkan untuk pembeli, kemudian untuk penjual gitu ya, nanti yang satu untuk bagian keuangan misalkan atau yang lainnya. Nah, ini simbol seperti ini disebut sebagai dokumen dan tembusannya. Dan simbol-simbol yang lain nanti Anda bisa cari, kemudian Anda pahami terkait simbol yang digunakan, misalkan seperti ini. Nah, ini juga ada artinya ya, misalkan flow
direct. Nah, ini simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line. Nah, ini simbol seperti ini. Kemudian yang gambar seperti ini adalah terminator simbol. Nah, simbol ini untuk permulaan start atau akhir stop dari suatu kegiatan. Misalkan di sistem pemilihan ini kegiatannya selesai atau akhir. Nah, ini digambarkan dengan simbol seperti ini. Kemudian yang bulat ini itu adalah konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Ya, jadi ini ada banyak sekali simbol-simbol di dalam bagan alir data atau di dalam kita nanti akan membuat flowchart di setiap sistem yang nanti akan kita buat. Seperti itu, misalkan nanti kita akan membuat sistem akuntansi penjualan. Nah, di dalam membuat flowchart-nya, ini nanti kita akan menggunakan simbol-simbol seperti ini. Ya, jadi silakan untuk tugas Anda bisa membuat simbol atau gambar flowchart disertai dengan penjelasannya. Jadi simbol ini namanya apa, kemudian ini adalah penjelasan untuk apa. Seperti itu ya, nanti silakan Anda buat. Nah, kemudian, nah ini simbol datanya silakan Anda lengkapi. Seperti itu ya. Nah, kemudian simbol untuk pembuatan bagan alir dokumen ini dapat dijelaskan dengan menggunakan bagan alir dokumen, di mana penggunaan bagan alir dokumen ini lebih bermanfaat ya dibandingkan dengan uraian tertulis ya dalam menggambarkan suatu sistem ya. Jadi ini akan lebih mudah kita menginformasikan atau lebih mudah menggambarkan daripada kita hanya sekedar mendeskripsikan saja, misalkan proses dari sistem akuntansi pemilihan itu seperti ini. Tapi kalau kita sudah gambarkan dalam sebuah flowchart, itu akan lebih mudah kita bisa memahami atau lebih bisa menggambarkan daripada sistem tersebut. Nah, manfaat daripada simbol dalam pembuatan bagan alir dokumen atau flowchart itu yang pertama adalah gambaran sistem secara menyeluruh lebih mudah diperoleh dengan menggunakan bagan alir tentunya. Kemudian yang kedua adalah perubahan sistem lebih mudah digambarkan dengan menggunakan bagan alir. Kemudian manfaat yang ketiga adalah kelemahan-kelemahan dalam sistem dan identifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan ini akan lebih mudah ditentukan dengan bagan alir. Kemudian juga dokumentasi ya sistem akuntansi ini dilakukan dengan menggunakan bagan alir ya. Jadi jangan lupa silakan Anda nanti bisa menyelesaikan. Nah, untuk kuis daripada di video pembelajaran ini yang pertama silakan Anda kerjakan, jelaskan tahap-tahap utama dalam pengembangan sistem. Kemudian yang kedua, jelaskan tahap analis pendahuluan dan tahap pelaksanaan analis sistem. Jadi jelaskan secara lengkap dan jelas. Kemudian yang ketiga adalah jelaskan berbagai pendekatan konversi dalam implementasi sistem. Ya, tadi ada 4 ya konversi ya. Nah, ini Anda harus bisa menyebutkan dan bisa menjelaskan dengan lengkap dan jelas. Kemudian yang keempat, jelaskan hubungan antara pendekatan sistem dengan tipe penugasan sistem. Yang terakhir, jelaskan definisi sistem informasi akuntansi menurut beberapa para ahli dan simpulkan menurut Anda. Nah, ini ya, untuk yang nomor 5. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan mengenai metodologi pengembangan sistem. Silakan simak berulang video pembelajaran ini bila mana Anda belum bisa memahami atau belum memahami secara maksimal. Setelah itu, untuk evaluasi, silakan Anda kerjakan kuis yang sudah diberikan. Kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.